Halo para mahasiswa, ternyata masih banyak para bapak ibu dosen yang tidak suka dengan adanya AI untuk membantu kalian itu mengerjakan skripsi. Kenapa sih harus ada AI? Banyak dosen yang beranggapan bahwa AI ini karena instan bakal merusak generasi penerus bangsa. Banyak juga dosen yang berpendapat bahwa adanya AI ini bakal mengurangi daya pikir mahasiswa. Jadi mahasiswa itu ibaratnya mie instan. Tapi banyak juga dosen yang memanfaatkan AI ini untuk mengerjakan penelitian mereka. Dan ternyata banyak juga mereka yang protes-protes itu nggak sadar kalau ternyata mereka sebagai dosen juga make AI. Jadi kalau misalnya ada dosen yang nggak suka dengan adanya AI, berarti asumsinya adalah mereka dalam mengerjakan penelitiannya, jika mereka tidak tahu sesuatu, berarti mereka nggak pakai Google ya. Sebenarnya adanya AI ini untuk membantu ya, karena AI ini hanya alat bantu. Karena sampai sekarang, sampai saat ini belum ada AI yang benar-benar sempurna, yang benar-benar spesifik banget bisa membuatkan skripsi atau membuatkan tesis maupun penelitian secara sempurna, detail, dan sesuai dengan konteks yang diinginkan oleh orangnya. Nggak ada, belum ada. Jadi AI itu ya seperti alat bantu. Nah, banyak yang komentar terkait pengerjaan penelitian atau skripsi dengan menggunakan AI ini. Banyak yang nanya, bagaimana diturnitinnya? Nanti pasti kedetek AI. Nanti itu nggak bakal bisa lolos diturnitin. Yang harus kalian perhatikan sebagai mahasiswa, balik lagi ya, AI sebagai alat bantu. Yang dihindari dengan penggunaan AI bukan AI-nya, tapi etika penelitiannya. Jadi walaupun kalian menggunakan AI, tapi kalian mematuhi aturan etika penelitian, tidak masalah. Ini terkait plagiasi ya. Konsep plagiasi itu adalah menjiplak. Maksudnya begini, bukan kita tidak boleh mengcopy paste, tapi konsep plagiasi itu adalah mengakui karya orang lain sebagai karya kita. Nah, misalnya seperti lagu ya. Sekarang kan lagi booming-boomingnya masalah plagiasi lagu, hak cipta. Nah, seperti itulah plagiasi di dalam penelitian. Pendapat orang, hasil penelitian orang itu kita akui sebagai pendapat kita, sebagai hasil kita. Nah, itu plagiasi. Nah, etika penelitiannya adalah kalau kita mengkutip, kalau kita mengambil data, mengambil sumber, ya harus ada nama pengarangnya, nama penulisnya, atau sumber data itu dari mana kita ambil. Jadi misalnya AI boleh kita pakai. Misalnya saya menggunakan ChatGPT, saya menggunakan apalagi banyak, Connected Papers, Braintext.ai, banyak banget ya. Misalnya saya minta data jumlah korupsi di Indonesia, itu kan pasti dikasih itu oleh ChatGPT, ya kan? Nah, kita ngambil data itu, misalnya dalam bentuk grafik atau diagram, kita ambil data itu kan hasil dari AI itu. Tinggal sumbernya yang kita tambahkan di sana. Apakah ChatGPT itu ngambilnya dari BPS? Apakah ChatGPT itu ngambilnya dari OJK, dari KPK, atau dari mana? Sekarang para dosen yang nggak suka dengan AI itu, kalau mau tahu data korupsi, berarti dia dari rumahnya jalan ke kantor KPK minta laporannya. Padahal kan adanya teknologi tujuannya adalah untuk mempermudah kegiatan manusia, ya kan? Ingat teori TAM, Technological Acceptance Model, yang sekarang sudah berkembang menjadi UTAUD, bahkan UTAUD 2 ya, yang cikal bakalnya adalah Theory of Planned Behavior, yang sebelumnya adalah Theory of Action, Recent Action ya. Jadi saya penasaran dengan bapak ibu dosen yang nggak suka dengan AI, yang tidak setuju dengan adanya AI. Bahkan konten saya yang tutorial menggunakan AI itu dibilang pembodohan. Saya penasaran kalau mereka pengen tahu data apa, apakah mereka datang langsung ke kantor tersebut, ke organisasi tersebut, ke instansi tersebut, atau gimana? Kalau nggak pakai AI kan harusnya manual ya. Ayo, konsekuensi. Nah, di dalam Turnitin tadi kita balik ya. Di dalam Turnitin itu kan sekarang ada apa tuh namanya? Ada pelacak AI. Jadi apakah penelitian ini menggunakan AI atau tidak? Nah, di dalam Turnitin itu bukan AI-nya yang dilacak, tapi etika penelitiannya. Apakah itu pure copy paste dari AI itu yang benar-benar direkomendasikan dari AI itu, atau
kita sudah mematuhi etika penelitian di dalamnya. Itu maksudnya. Tapi kalian harus paham juga, Turnitin itu adalah sistem komputer ya. Jadi kadang-kadang bisa error, kadang-kadang bisa akurat, ya tergantung mau-maunya dia lah. Namanya alat bantu AI ini ya tergantung penggunaan kita. Kalau kita menggunakannya dengan bijak, ya dia bisa bermanfaat banget. Kalau kita menggunakannya dengan salah, ya dia bisa berbahaya. Ya sama kayak pisau. Kalau kita menggunakan dengan sesuai dengan fungsinya, untuk mengupas, untuk memotong, untuk mengiris, ya dia bermanfaat banget, ya kan? Kita mau ngupas pakai tangan manual, pakai gigi gitu. Sama seperti AI. Lalu kalau pisau ini kita salah gunakan, ya kita bakal luka, ya kan? Atau menyakiti orang. Kita kan nggak bisa melawan perkembangan zaman ya. Apalagi kita sekarang dalam kurikulum Merdeka itu kita akan mengarah ke Society 5.0, di mana Society 5.0 ini mengintegrasikan teknologi dengan kegiatan manusia. Bedanya kalau di Society 4.0 itu semua instansi, semua organisasi harus mengintegrasikan teknologi ke dalam badannya. Nah, Society 5.0, teknologi yang digunakan yang sudah terintegrasi di 4.0 tadi harus bermanfaat, harus dapat membantu kegiatan manusia. Ya salah satunya AI. Jadi AI ini adalah bukti Society 5.0 nih yang terbaru sekarang. Jadi AI, adanya teknologi ini harus dapat membantu dan bermanfaat buat kegiatan kita sebagai mahasiswa atau sebagai dosen. Makanya saat proses bimbingan skripsi itu ya walaupun mahasiswanya pakai AI, tapi kalau dosennya benar-benar menjalankan proses bimbingan itu dengan baik, ilmunya dikasih, dasar-dasar dikasih, dasar-dasar penelitiannya dikasih, ya pasti AI itu nggak bakal bisa mengejar konteks penelitian itu. Jadi tetap saja mahasiswa itu walaupun menggunakan AI, tetap saja mereka harus mengeluarkan ide mereka di dalam tulisan itu karena harus sesuai konteks penelitian, ya kan? Karena banyak dosen yang nggak baca sehingga AI yang disalahkan. Dosennya susah dihubungi, AI yang disalahkan. Dosen yang nggak baca, nggak memperhatikan, AI yang disalahkan. Semoga bermanfaat buat mahasiswa dan buat teman-teman dosen yang masih belum beradaptasi dengan perkembangan zaman.